SKS Star itu supporter kompak, sportif, stadion ramah anak dan keluarga. Iya. Pencetusnya ya itu masih senior kita juga ya. Senior kita juga. Boleh disebutkan? Ya beliau pakar komunikasi Indonesia, seorang profesor, guru besar UI ya. Guru besar UI ya. UI. Dan guru besar di beberapa negara lain. Jelas Sujiwo Tejo dong. Oh, jauh lah ya. Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Senior kita di tim bola UI, tim alumni UI. Kalau target marketnya over 40 kan biasanya mereka lebih nyari gaya daripada skill ya. Yang penting foto. Yang penting foto. Iya. Lu nendang kayak gimana, kalau di foto keren kayaknya jago kayak Neymar banget gitu. Padahal itu nggak kena sih nendangnya. Halo Digibolers, jumpa lagi di channel Digibol TV. Kita kembali ke segmen Kandang Mabol. Udah lama kita nggak jumpa di Kandang Mabol. Kandang Mabol adalah segmen di Digibol TV yang membahas soal venue-venue atau lapangan-lapangan tempat mabol komunitas-komunitas se-Jabodetabek. Bersama gue sudah ada teman lama, Fauzi. Halo Ji. Halo. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba jadi juragan lapangan dia. Kandang mabul yang akan kita bahas sekarang adalah kandang mabul yang masih anyar banget, namanya SKS Star. Nanti singkatannya akan dijelaskan oleh Fauzi. Belum di launching juga. Belum di launching ya. Ini kesempatan kesempatan pertama di Digibol TV untuk memperlihatkan kerennya ini lapangan. Letaknya di timur Jakarta. Jadi kalau brosur-brosur perumahan tuh biasanya Cibubur dibilang timur Jakarta, padahal Jawa Barat gitu. Padahal masuk Jawa Barat, tapi orang pada nanya Cibubur nih masuk Depok apa Bekasi apa Jakarta. Nah, itu. Tapi kalau gimmick marketing perumahan biasanya dibilangnya timur Jakarta. Nanti SKS juga bilang itu nih. Lapangan keren di timur Jakarta. Padahal itu udah arah masuk antara Bogor, Depok, Bekasi kan. Tapi di alamat udah ditulis Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Emang ini perbatasan sih. Kalau emang asli emang perbatasan kan? Iya. Perbatasan banget ya. Perbatasan antara Jakarta Timur dengan Jawa Barat ya. Keluar temboknya Buperta udah Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jadi kalau di Jakarta Timurnya Pompo pindah ke tembok udah neng-neng gitu. Nah. Apa Ji, SKS Star apa singkatannya Ji? SKS Star itu supporter kompak, sportif, stadion ramah anak dan keluarga. Iya. Jadi kenapa dibuat filosofinya gitu apa? Dibuat seperti itu awalnya karena tragedi Kanjuruhan kemarin ya. Oh, momennya emang itu ya? Momennya memang itu. Karena seharusnya sepak bola itu jadi sesuatu yang menyenangkan, malah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Tragedi ya. Tragedi. Jadi momennya seperti di Gebolers tahu kemarin ada tragedi yang sangat menyedihkan ya. Terakhir update-nya kalau udah 250 lebih gitu yang meninggal. Lebih, betul. Tanpa ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab utama, walaupun sudah ada beberapa tersangka, tapi kita nggak akan ke sana. Cuma SKS Star ngambil semangatnya dari situ ya, bahwa sepak bola tuh harusnya fun, harusnya menyenangkan, harusnya family friendly gitu ya. Bahkan di kejadian itu banyak anak-anak juga, karena kan udah dianggap ini aman nih main bola, nonton bola aman nih, bawa anak lah. Ternyata kejadiannya ya kita tahu sendiri. Malah ada yang ngerayain ulang tahun di kejadian itu loh. Akhirnya jadi hari kematian ya. Jadi anniversary-nya double tuh. Nah tapi kalau mundur ke belakang kan idenya jauh dari Kanjuruhan dong. Maksudnya idenya muncul ide pertamanya sebelum lu menyebutkan satu nama yang akan dikenal oleh banyak orang itu. Ide awalnya gimana? Ide awalnya itu gimana punya home base ya, yang nyaman
bisa bawa keluarga dengan tenang, anak-anak bisa ikut bermain. Akhirnya dari beberapa tempat kita cari, kita survei, akhirnya inilah yang terpilih. Karena cuaca udaranya yang masih bagus ya, dikelilingin banyak pohon. Ya. Jadi kalau ngomong lokasi di Geobolers, SKS Stars ini ada di dalam lingkungan Buperta. Buperta itu bumi perkemahan Cibubur. Tanya apa ya? Jakarta kali ya? Wisata, bumi perkemahan dan wisata. Jadi ini wilayah wisata plus bumi perkemahan. Jadi kalau di Geobolers punya anak yang suka camping ini biasa acara persaminya di sini nih ya. Jadi luas sekali. Jadi kalau keluar exit Cibubur itu langsung sebelah kiri posisinya, sebelum McD ya beloknya ya. Sebelum McD, belum pom bensin. Masuk ada loketnya, dan supaya tidak dikenakan tarif wisata, bilang nih mau main bola di SKS Star. Betul. Itu ada harga khusus. Paling itu parkir kendaraan doang. Hanya kendaraan aja. Parkir kendaraan doang gitu. Tapi ini buat di Geobolers yang main bola doang. Tapi kalau buat yang musuh-musuh jangan bilangnya mau main di SKS Star. Jangan dong, bahaya. Karena emang ini wilayahnya mengundang untuk mobil-mobil goyang, motor-motor lompat. Sini nih banyak tempat-tempat nggak terjangkau sama security nih di sini. Nah, karena gue punya background yang sama dengan Fauji, yaitu sama-sama alumni UI. Ini mirip-mirip wilayah UI ya. Mirip kita banget. Udah lama nggak main di stadion UI nih, tapi akhirnya kita menemukan tempat baru yang mirip-mirip UI karena pohonnya masih rimbun. Ya udaranya enak lah, segar gitu ya. Malah habis hujan masih ada kabut. Nah, pagi-pagi Fauji ini biasanya nginep 2 hari kalau diusir bini dia lari ke sini gitu ya, merenung gitu. Ini enak loh buat menyendiri, nyari inspirasi. Fauji aja udah berapa bulan di sini udah bikin 1 album ya, album puisi. Nah, balik lagi ke ide, tahun berapa pertama kali di omongan warung kopi ini kecil, nyari lapangan yuk. Ini dari 1 tahun sebelum COVID. 1 tahun sebelum COVID ya. 1 tahun sebelum COVID. Dan pencetusnya adalah sosok itu. Pencetusnya ya itu masih senior kita juga senior kita juga. Mau disebutkan? Ya beliau pakar komunikasi Indonesia, seorang profesor, guru besar UI ya. Guru besar UI ya. UI. Dan guru besar di beberapa negara lain. Jelas Sujiwo Tejo dong. Oh, jauh lah ya. Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Senior kita di tim bola UI, tim alumni UI, yang mencetus ini, terus menggandeng Fauji dan beberapa teman lagi gitu. Jadi ide awalnya dari Bang Effendi Ghazali yang sudah terkenal melalang buana di TV-TV, sering jadi komentator, dan beliau memang gila bola banget ya. Gila bola banget. Bahkan ketika beliau studi ke Eropa, kegiatan utamanya malah main bola. Jadi studi sampingan. Bahkan jangan kita sampai dulu bola diganggu oleh studi ya. Jam 11 malam ditelepon suruh main sampai jam 1 ya. Epic-epicnya kita zaman masih muda, belum punya bocah gitu ya. Main bola epic jam 1 pagi gitu. Ya, emang kita harus siap kalau ditelepon beliau gitu. Nah, SKS Star sudah ada namanya, sudah ada posisinya. Target marketnya siapa nih? Target marketnya kita dari semua kalangan, dari semua komunitas, tanpa ada batasan embel-embel apapun. Jadi murni datang ke sini kita mau fun dengan sepak bola. Karena seharusnya sepak bola itu menyatukan semua, bukan malah memecah belah ya. Jadi itu biar anak-anak, orang ibunya bisa main, ayahnya main bola, anaknya bisa main sepeda atau apapun di sini bisa dilakukan gitu. Ya. Kalau secara lokasi, sebenarnya lokasi yang sudah cukup populer tapi untuk olahraga lain ya, yaitu kriket ya. Kriket. Jadi kalau di Geobolers nyari di Google Map itu adanya lapangan kriket. Yang memang itu olahraganya ekspatriat. Ekspatriat gitu ya. Karena dia lebih lama di sini udah 15 tahun. Ya, 15 tahun main kriket di sini, dan lapangannya tertata dengan rapi, dirawat ya. Walaupun di pojok sekali, jadi kalau di Geobolers ke Buperta tuh tanya aja di depan loket pasti ditunjukin, cari aja yang paling ujung gitu. Iya, bilang cricket ground, udah pasti tahu. Nah, tadi ya marketnya adalah orang yang benar-benar mau olahraga dengan fun, dan fun football tidak hanya jadi tagline di poster doang gitu. Betul. Ya. Karena biasanya fun football tiba-tiba di lapangan ribut, tiba-tiba ada kungfu, ada tinju. Nah, itu sering terjadi, sering beredar di Jena. Ini yang kita hindari. Tapi kan itu hanya semangat ya, tapi cara menularkannya tuh gimana? Maksudnya apakah ada strict rule di sini? Kalau ribut langsung dibubarin,
ribut langsung ditembakin apa gimana? Otomatis ya, satu yang jadi pemicu adalah biasanya ya ketidakadilan wasit. Oke. Nah, jadi walaupun itu akan ada wasit reguler dari sini, kita semaksimal mungkin tanpa ada memihak siapapun. Karena di beberapa billboard kita nih ada tagline wasit harus berlaku seadil-adilnya, dan itu harus kita terapkan gitu. Apalagi di sini ada kita tulis juga dasar Dharma Pramuka dan sebagainya. Nah, jadi itu kalau nggak kita terapin gimana ya, malu juga nanti jadinya. Jadi karena ini wilayahnya di Puperta, ada nilai-nilai pramuka yang positif kita serap juga ya. Kita ambil. Nanti kita tampilkan di billboard kata-kata mutiara supaya pengingat. Emang akhirnya kalau semangat mengingatkannya hanya dengan tulisan-tulisan ya, karena kita nggak bisa mengawasi tiap hari, walaupun nanti ada yang standby gitu timnya Fauzi. Tapi ketika terjadi gesekan-gesekan, sebisa mungkin sih akhirnya kedewasaan. Makanya mungkin kalau Fauzi belum menegaskan target marketnya, usianya ada nggak rentang usia yang ditargetkan mau main di sini gitu, biar rentan usia sebenarnya awalnya lebih ke over 40 ya. Over 40. Yang udah nyari seneng-seneng aja, udah nggak nyari trofi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mengakomodir usia dini. Ya, SSB. Usia dini ya under 10, under 12 gitu. Karena penting juga untuk menanamkan semangat fair play itu dari kecil ya. Itu harus dengan kompetisi tapi tetap menjunjung tinggi fair play gitu. Karena kesamaannya anak-anak dengan bapak-bapak yang over 40 adalah nyari fun sebenarnya. Nyari fun. Anak-anak main bola tuh fun doang gitu. Yang biasanya agak tegang tuh di level usia-usia produktif gitu ya. Ya, yang U15 ke atas, masih puber ya gitu ya. Nah kan kalau target marketnya over 40 kan biasanya mereka lebih nyari gaya daripada skill ya. Yang penting foto. Iya. Lu nendang kayak gimana, kalau di foto keren kayaknya jago, kayak Neymar banget gitu. Padahal itu nggak kena sih nendangnya juga. Yang penting kuncinya di angle foto sekarang nih. Jadi yang penting posting di IG kelihatannya kayak Neymar banget, terus gaya selebrasi. Jadi cari funnya aja lah gitu kalau main bola. Udah saatnya, udah nggak saatnya lagi nyari piala lah ya. Piala tuh di level profesional gitu, dan profesional pun harusnya tetap menjunjung tinggi fair play gitu. Itu yang mau diusung semangat oleh Skystar gitu. Kalau biaya sewa sudah bisa dipublish atau? Biaya sewa sebentar ini belum kita publish. Ya, nanti pantau aja di IG ya. Ya, karena kita akan ada beberapa kegiatan menuju launching. Oke. Gitu. Targetnya kapan launchingnya? Target kita sih antara Januari atau awal Februari. Gitu ya. Tunggu aja Giga Bolos tanggal mainnya. Tapi sementara sampai Januari Februari kalau di Giga Bolos mau nyewa bisa boleh. Nanti ada kontak di bawah ini. Boleh. Kita juga ada Instagramnya, di situ ada link tree-nya, bisa nomor kontak kita langsung. Iya. Jangan DM langsung Bang Effendi Ghazali karena nggak akan kebaca gitu. Kecuali undangan-undangan talkshow dia mau gitu. Kalau mau nyewa sih jangan ke DM-nya Instagram Bang Ege ya. Nah, kan ini fungsinya dibagi dua sama kriket gitu ya. Siap. Ada jam-jam pembagiannya nggak? Kalau biar gitu. Kriket itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Hanya di Sabtu dan Minggu. Kecuali kalau mereka ada kejurnas, mereka akan kirim surat ke kita. Bisa full day gitu ya? Bisa full day. Kita pun kalau mengadakan kegiatan besar, kita akan kirim surat ke mereka untuk pakai full. Gitu. Ya kali aja di Gibolers nggak sengaja mampir ke channel ini karena buat anak bola khususnya, tapi dia suka kriket, ya udah hubungi kriket ya, masih bisa main sini gitu ya. Bisa. Sama ekspat gitu ya. Yang penting bisa bahasa India ya. Banyak India soalnya. Banyak India. Kriket itu sebenarnya kayak baseball tapi di India dan Inggris ya. Betul. Mirip-mirip gitu. Ya. Australia ada. Jadi yang negara-negara Commonwealth yang jajahannya Inggris tuh biasanya gitu. Nah ini lapangannya ada 2 kalau nggak salah. Lapangannya ada 2. Terus ukurannya standar FIFA terkecil 90 kali 45. Dia kan hanya nggak boleh dipakai untuk internasional ya. Kalau untuk uji coba nasional itu boleh. Ya. Boleh. Makanya ketika kemarin Qatar mau pakai ini kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh. Karena kejauhan. Mahal juga. Takutnya mereka Qatar malah lari ke puncak kawin kontrak kan. Nah itu bahaya.
Nah standar itu tadi emang disebutkan luasnya akan terasa sedikit lebih kecil karena emang itu standar minimal FIFA, tapi masih resmi gitu ya. Masih resmi. Jadi kalau dari titik sepak pojok ke gawang terasa sangat pendek gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya skill melengkung bisa tuh langsung golin tuh dari titik sepak pojok tuh. Dan akan ada 2 lapangan sementara yang ready 1 lapangan ya. Yang ready 1. Yang lapangan kedua lagi diaduk adonannya, adonan gawangnya, nanti muncul gawang di lapangan kedua. Fasilitas ke depan mau ada apa lagi? Yang ada sekarang kan ada toilet ya. Ada toilet, shower, kantin, musola. Fasilitas dimandiin juga sama pengelola lapangan rencananya. Ada sih, kalau mau berendam kita ada toren gede banget tuh dari beton ya. Gambarnya penguin ya. Tapi naik ke atas tuh. Rencananya apakah akan ada scores? Apakah ada rencananya kemungkinan akan ditaruh beberapa kuda poninya punya profesor. Oh, jadi ini emang niatnya buat wisata keluarga juga. Betul. Ya? Jadi kalau teman-teman bawa anak, bawa istri, entah yang keberapa istrinya, itu bisa main-main kuda poni ya. Kuda poninya insya Allah mau ditaruh di sini beberapa ekor supaya kalau ada yang bawa anak-anak bisa nikmatin. Ya, asal jangan dibawa pulang. Nah, mahal. Itu fasilitas tambahannya. Tapi untuk yang intinya apakah akan ada tribun, apakah akan ada bench? Kalau ada bench mungkin, tapi yang sistemnya bongkar pasang. Karena kita lebih pengennya suasana alamnya lebih dapet. Jadi pinggir-pinggir lapangan itu bisa duduk santai, pakai tikar atau pakai beanbag gitu lah. Iya. Jadi emang rencananya juga bakal ada kantin ya. Rencana ada kantin, terus kita juga bisa yang mau camping di sini juga boleh. Ibu-ibu mau dukung suaminya, potluck juga bisa di sini ya. Potluck bisa. Bawa makanan. Karena pendoponya luas. Musolahnya juga ada, jadi cukup lengkap. Sesuai dengan namanya, diusahakan SKS ini ramah keluarga ya. Ramah keluarga. Jadi misalnya di rumah ribut, bawa ke sini insya Allah tambah ribut, enggak ya? Enggak. Jadi kalau di sini lebih aman karena istrinya di mana, suaminya di mana. Kabur aja gitu, tinggalin. Nah ini tambahannya adalah tadi gue mikir sepanjang jalan ke sini, kalau di bolos main bola bawa istri dan belum bisa bawa mobil, latihan di sini bisa banget. Luasnya banget. Banyak lahan-lahan dan banyak orang juga latihan di sini. Mungkin secara resmi mungkin nggak boleh gitu. Nggak boleh, tapi tetap aja banyak lah buat latihan, ngelancarin lah. Jangan yang baru beneran tiba-tiba camping pramuka ketabrak kan bahaya juga gitu. Nah itu salah satu fasilitas tambahan lainnya gitu. Jadi di Giblowers inilah lapangan baru SKS Star yang inisiator oleh Bang Effendi Ghazali, terletak di Buperta, Jakarta Timur, perbatasan, dan semangatnya adalah ramah keluarga dan sepak bola untuk fun gitu ya. Iya, betul. Di Giblowers kalau berminat nanti silakan pantau IG-nya, ada kontak personnya, mungkin langsung ke Fauji atau nanti ada timnya. Silakan rasakan kesejukan lapangan di wilayah yang rimbun ini gitu. Ada lagi tambahan, Ji? Ya, pastinya ke depannya ya kita akan terus nerima masukan dari teman-teman di Gibol, apa yang harus kita tambah, kita lakukan untuk pembenahan supaya yang datang ke sini bisa nyaman, bawa anak dan keluarganya pun enak. Oke. Dan sempat ada rencana ini juga kan, apa kayak Jambore supporter tuh? Oh iya. Sesuai dengan semangat SKS Star juga kan mau mengumpulkan supporter gitu ya. Beberapa supporter supaya sepak bola tidak ada lagi gontok-gontokan, udah gitu nggak ada lagi kekerasan lah. Ya, dan indikasinya kan sudah mulai positif sejak Kanjuruhan. Betul. Beberapa supporter bergandengan tangan, akhirnya satu rasa, satu jiwa semua. Ada simpati buat teman-teman Arema juga, tapi akhirnya ya udah main bola yang penting fun dulu gitu. Jangan. Memang ada beberapa supporter yang secara klasik punya kontestasi gitu, punya persaingan, tapi itu bisa ditanggalkan lah demi main bola yang aman buat keluarga dan fun secara olahraga. Ya, gitu. Itu aja. Ada tambahan? Ya, sementara kita baru di situ karena rencana ke depan akan banyak ya, ada akademi dan sebagainya. Banyak rencana tuh. Bakal ada konser musik mungkin di sini juga. Gitu ya, kan tempatnya cukup mendukung gitu ya. Beberapa liga masukan yang mau buat liga di sini tapi over 40 ya. Iya. Paling dekat kalau nggak salah TK Islam mau pensi di sini ya, TK Islam tempat dulu ya. Dengan penyanyinya
Cikita Medi gitu. Joshua. Udah tua banget gitu. Oke, di Google sebelum kita semakin melenceng pembicaranya, kita sudahi dulu. Jadi sekali lagi datanglah ke Sky Star, kandang mabol yang baru saja direview oleh di Google TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Ciao.